masalahnya kita lihat di berita-berita kan kadang korupsi, kita bisa bilang oknum gitu kan. Yes. Nah itu yang kadang bikin gue sakit hati Hmm. gitu. Iya gitu. Jadi gue ya udah kayak contoh kayak ya udah kayak gue ikutin aja rulesnya di sini, rulesnya gimana ikutin aja kalau gue ya. Jadi kalau misalnya Dirjen Pajak nonton stream ini, mungkin gue yakin juga mungkin sempat mereka nonton, gue juga bukan apa-apa sih, nggak kenapa-napa sih. Tapi balik lagi, setauku masih belum ada aturan soal donasi itu dikenakan pajak. Itu nggak ada. Karena itu jatuhnya sifatnya sumbangan. Misalnya kita duluan, oke, kau punya modal 2M untuk bikin streaming ini. Tapi kau bisa memprediksikan nggak akan dapat berapa? Oh enggak lah. Nggak ada kan? Nggak ada perhitungan bisnisnya, Iya. nggak ada apa. Dan mereka menyumbang itu juga nggak tahu dari siapa dan lain-lain. Itu bentuknya memang sumbangan, benar-benar Iya, semua. sumbangan. Dan misalnya kayak gue modal 2M nih, Hmm. anggaplah ini dianggap bisnis, dan gue tetap bayar pajak dari AdSense ya sih, Iya, seandainya gue nggak ada donasi ini. iya, iya. Kalau itu masih iya. Nah, kenapa aku bilang ke Arab soal pencucian uang dengan siapa sih namanya? Doni Salmanan itu kau pasti nggak kena karena kau bisa membuktikan kau itu tidak kenal dengan Doni Salmanan. Walaupun dia udah video call nih setelah donasi itu. Kan nggak kenal. Maksudnya gini, Kalau setelah itu jadi temenan? habis gitu Arab bikin usaha bareng. Enggak, temenan aja. Temenan aja enggak. Tapi kalau misalnya mereka nggak bikin usaha bareng atau Arab nggak bikin usaha yang bisa ada urusannya nanti balik lagi ke Doni, bisa Nggak. nggak? Tapi sekedar kayak gue respect, lo udah donate gue se-M, gue temenan sama lo di sosial media, Nggak kalau jelas masalah. nongkrong Nggak nggak masalah. apa-apa. Bisa ditentang. Oke. Maksudnya ada sela untuk menyanggal itu. Makanya aku bilang 1M anjing, kau nggak sayang 1M kau balik kau serahin ke negara begitu aja dengan alasan malas ribet. Anjing 1M, Cuk. Belajar banyak sih gue. Balik dari Bandung sih, gue mulai mencari-cari tahun konsultan pajak nih. Karena gue penasaran, bener-bener penasaran gue. Gue kalau penasaran tuh nggak bisa gue. Karena banyak yang pengen gue tanya ke TP, tapi TP bilang dia tuh nggak 100% paham juga tentang pajak karena dibantu juga kan. Memang. Kalau pajak enggak. Bukan di bidangnya lah ya. Bukan di bidangku. Beda. Banyak pertanyaan di kepala gue tuh baik banget. Pajak itu ke ekonomi, bukan hukum. Iya. Paham. Itu asal nggak ada ikatan kerjasama nggak harus balikin. Banyak kok yang nggak balikin, kayak si Alfie Rev enggak, Doni Salmanan juga. Arab goblok banget anjing. Kalau butuh konsultan bisa mas, gue butuh daerah-daerah sini aja jadi bisa ngobrol tatap mata gitu loh. Ya butuh ya Iya. udah. Kalau yang kayak lu jauh di mana-mana by chat itu pusing juga gue. Dan kita juga nggak bisa cross check kau beneran konsultan pajak atau Iya. enggak. Atau ya sosokan aja juga. Sosokan aja. Nggak seakan-akan kayak gue mau dihukum ya. Enggak, ini si tim lawyer Maspi dari tadi bahasannya itu kayaknya dia nggak live deh. Oh iya. Menurutku dia itu delay deh. kayaknya delay deh. Dari tadi yang dia donate itu tentang yang sesuatu yang udah kita bahas. Kayak 5 menit lalu ya. Kayak 5 menit lalu. Kayak nggak live ya. Ya kok. Kenapa gue lebih tertarik tentang pajak? Karena tuh angka-angka. Gue tuh suka dengan angka. Emang freaknya itu gue suka dengan angka gitu. Gue benar suka dengan angka. Jadi gue benar pengen tahu tuh PPh itu hitungan dari mana. Terus kayak kalau pajak progresif itu apa? Sampai sekarang gue nggak tahu. Gue pengen banget tahu. Dan gue pengen nih hitungan dari misalnya nih. Gue tuh pengen tahu kenapa gue terapin yang dari udah setengah tahun gue terapin setiap penghasilan gue 10%. Gue pengen tahu. Dan nanti dari Maret 2005 sampai 2026 gue setelah kan gue ini bakal pakai konsultan, gue bakal bayar pajak kan. Nah dari mulai Maret sampai ketemu Maret lagi SPT tahunan. Itu tuh gue pengen apa yang gue submit ke pemerintah sama hitungan pribadi gue Sama. cross gak? Itu doang, gue pengen tahu itu doang. Karena gue pede hitungan gue nggak mungkin miss. Oke. Itu doang, sebenarnya sesimpel itu doang. Gue pengen membuktikan otak gue aja. Tadi ada yang nanya, terus apa yang perlu diperbaiki di Indonesia? Oh, oke, bener kan delay kan dia kan. Iya. Apa yang perlu diperbaiki di Indonesia? Menurutku gini, kalau
ekstrimnya adalah kita ganti sistem pemerintahan, tapi itu ekstrim banget. Itu ekstrim banget ya. Dan Boleh bahas. tapi menurutku boleh. Tapi Oke. menurutku masih belum siap. Sorry, topik apa gua miss tadi? Apa yang perlu diperbaiki di Indonesia? Menurutku kita harus ganti sistem pemerintahan yang pernah dibilang oleh almarhum Gus Dur, bubarkan DPR. Pernah bilang kayak gitu. Tapi menurutku terlalu ekstrim. Wah, itu akan gonjang Chaos ganjing itu. banget. Chaos banget. Chaos itu. Kenapa aku bilang gitu? Karena sistemnya bagus, tapi orangnya belum siap. Aku harus bilang Orang-orangnya ya? Orang-orang Iya. masyarakat kita belum siap. Tadi sesimpel kalian nggak tahu siapa yang kalian pilih di DPR. Tapi kalian tahu siapa yang kalian pilih di eksekutif. Selalu yang salah eksekutif. Kalau DPR yang salah, nyantai aja. Nah, itu yang pertama, SDM. Yang kedua, kalau memang itu tidak bisa, hukumnya harus benar-benar ditegakkan. Udah itu kuncinya. Misalnya koruptor nih. Ada tuh hukuman mati koruptor, matiin aja udah. Peduli setan dengan Gue setuju lagi. peduli setan dengan HAM, peduli setan dengan itu. Dia udah terbukti nih merugikan negara berapa miliar, berapa triliun, udah jelas dibuka Itu gue setuju tuh. hukuman mati. Walaupun ada HAM ya, gue paling setuju tuh hukuman mati tuh buat koruptor. Sama Pedo. pengedar sih. Sama pedo. Sama pedo anjing. Bandar sama pedo. Bandar, pedo, sama koruptor sih. Hukuman Setuju, gua seumur setuju banget, hidup, gua. dimiskinkan, benar-benar dimiskinkan nih, yang benar-benar seumur Iya, hidup. iya, iya. Benar-benar. Iya. Itu ya udah perkuat hukum, benar-benar perkuat hukum kayak oknum-oknum jaksa, oknum-oknum hakim, terus oknum-oknum polisi yang korup dan lain-lain, buang-buangin. Cuma itu satu-satunya cara. Hukum. Ferry Irwandi. Jujur ya, kalau lu tanya gue pribadi ya, gue sangat pengen sekali ngobrol sama dia. Mau ku invite. Tapi gue Tapi kan gue masih nggak, gue setuju sama yang lain dulu Iya. kan, harap mau atau nggak. Tapi kalau secara gue pengen sekali ngobrol sama dia karena kayaknya orang yang bisa gue ajak ngobrol secara serius dan panjang gitu. gue pernah ini lagi dengar korupsi itu pelumas pembangunan. Aku bisa setuju di situ. Dalam artian gimana tuh? Ini aku harus menyembunyikan nama daerahnya. Ada satu daerah di Indonesia, eksekutifnya jujur banget, nggak mau korupsi, nggak mau apa ya. Eksekutifnya nih, dalam artian kepala daerah, let's say bupati, gubernur, atau wali kota, apapun namanya lah ya. Ini jujur banget, nggak mau korupsi, tapi ini harus bersinergi dengan yang namanya DPR atau DPRD-nya. DPRD, DPD-nya. Harus DPRD-nya harus bersinergi. Dalam artian ini nggak mau korupsi nih, tapi ini kebanyakan orang ini Oknum ya. butuh korupsi. Jadi kalau misalnya ini eksekutif jujur banget nggak mau korupsi, roda pemerintahan benar-benar berhenti. Nggak ada pembangunan, nggak ada bantuan, nggak ada bla bla bla, nggak ada. Karena proposal yang ditawarkan di reject Sama ini, sama eksekutif di reject. Itu. Kayak gitu. Kayak misalnya kayak oh ini nih tapi mau ada pelumasnya. Kita ngomong oknum ya. Oknum. Misalnya, ini nih tapi ada pelumasnya sekian tetap karena gue jujur Nggak mau. nggak jalan proyeknya. Nggak jalan proyeknya. Gue paham. Oke. Nggak jalan. Paham. Oke. Make sense. Ngerti Part gua. gua sekarang. Paham ya? Karena gue tahu itu kata-kata dari siapa. Iya. Tapi gue nggak nangkep gitu. Gue juga gak nangkep. Gue nggak nangkep. Tapi pas dijelasin TP, oh make sense juga gitu. Ini balik lagi berarti ke barrier to entry buat jadi wakil rakyatnya Iya, itu iya, kan. iya, balik makanya. ke- Kampanye segala Nah. macam itu kan makan biaya. Nah. Jadi waktu mereka dapat jabatan, Hah. pikirannya buat balik modal. Salah satunya itu, tapi kita ngomong oknum, nggak semuanya ya. Oknum. Hah. Aku nggak bisa bilang daerahnya mana. Ada yang kayak gitu bener-bener mandek selama 5 tahun itu nggak ada pembangunan, nggak ada apa, bener-bener mandek. Yang kasihan rakyatnya, balik lagi ke rakyatnya. Duit itu kan dari negara itu ada anggaran untuk anggaran untuk suatu wilayah. Anggap misalnya, oke aku ngomong misalnya di Jember ya, misalnya di Jember itu dianggarkan 100 triliun. Misalnya 100 triliun nggak dipakai, tahun berikutnya akan dikurangi jadi 90, jadi 80. Makanya kadang dipaksa-paksa di Urusan belanja online ya di Shopee karena ada Shopee garansi tepat waktu. Gratis voucher kalau Supaya serapan tinggi ya bikin sebanyak-banyaknya, bikin proyek sebanyak-banyaknya, entah itu berguna atau enggak. Misalnya bikin jalan, ngaspal jalan di jalan yang masih bagus, ya bisa aja. setiap akhir tahun sih itu. Gimana Jalan. sistemnya? Jadi misalkan Jadi, kalau ini gua tahu, sabar gua nih. paham. Dia punya 100 triliun.
Enggak, negara menganggarkan Iya 100 ngasih kan triliun 100 triliun untuk Jember nih misalnya. Misalkan Misalnya Misalkan misal untuk setahun Jember. nggak habis. nggak habis itu malah dikurangin. Setahun 100 triliun nggak dipakai. Akan dikurangi jadi 90. Ya karena ya, Makin Karena nggak kepake. tapi secara kalau Makin gua kalau dari fakta banget, anjing. nggak, kalau gua dari yang di atas menurut gua make sense yuk. oh berarti gak butuh-butuh banget. Enggak, gitu. karena ya berarti ternyata APBD dulu selama setahun butuhnya cuma 80 T, ngapain gua kasih lu 100 T? Nah, Di kepala gua make sense. Tapi maksud gue dengan yang pelumas-pelumas tadi, oh kalau gitu kita mesti habis ini. Iya, Nah. iya itu. Supaya Itu loh. tahun depan misalnya pas 100 T bisa dikasih 100 T lagi. nah, Minimal 100 step apa nggak bisa ditambahin. Iya, atau bisa lebih gitu. Ih, habis loh. nah kayak gitu. Memang itu pelumas yang dibilang itu pelumas. Kalau misalnya nggak ada Gila, korupsi sama sekali nggak mungkin. Makanya ada satu daerah yang benar-benar bersih nih, nggak mau menjalankan itu akan turun terus tuh. Yang kena korbannya ya rakyatnya, Masyarakatnya. masyarakatnya korbannya. Ih, kok aneh. Nah, ini gua ada. Nah, tapi logis yo. Tapi logis. Nah, Cuma ini loophole-nya terlalu gede tau gak sih? loophole gila. Loophole-nya gila. Gua ada pertanyaan. Ini pure karena gua tidak tahu. Sama. Apakah negara kita menjunjung tinggi freedom of speech? Tergantung, menurutku tergantung pimpinannya sih. Kayak kemasannya doang gak sih? Tergantung kemasannya aja. Oke. Karena kalau misalnya iya,